teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang penyeleksian kondisi case dalam Pascal. Pernyataan case merupakan alternatif dari pernyataan if untuk masalah dengan pilihan berganda, dan pada masalah tertentu case lebih memberikan kejelasan daripada if. Namun, perlu diketahui bahwa semua persoalan yang dapat ditangani oleh case bisa ditangani oleh if, tetapi tidak sebaliknya, karena case harus jelas, tepat, dan juga memiliki pilihan yang tepat gitu ya. Kalau if masih dapat menggunakan range seperti itu. Di case juga dapat, tapi tidak dikhususkan terlebih seperti itu. Nah, format case-nya adalah bahwa case nilai of. Nilai ini adalah sebuah variabel yang dimana merupakan tempat penampungan nilai yang sudah dideklarasikan di dalam bagian variabel. Kemudian daftar underscore nilai underscore 1 itu adalah kemungkinan nilainya. Jadi misalkan nilainya adalah 1, maka daftar nilai 1 itu adalah 1 gitu ya. Jadi diibaratkan seperti itu. Kemudian pernyataan. Nah, pernyataan di sini misalkan seperti write-len atau write atau read-len. Nah, seperti biasa jika seandainya lebih dari satu baris maka menggunakan begin dan end. Dan tak lupa adalah bahwa case juga harus memiliki else, yang dimana else ini digunakan untuk menjalankan perintah ketika pada case tidak dapat ditemukan solusinya, seperti itu, dan ditutup dengan end. Pada bentuk format case, nilai dapat berupa ekspresi bertipe ordinal, misalnya adalah char, byte, dan boolean. Daftar nilai dapat berupa satu atau beberapa konstanta bertipe ordinal yang sesuai dengan tipe data dari nilainya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Teman-teman, berikut ini merupakan contoh dari penggunaan case of di dalam Pascal. Seperti biasa, ini menggunakan compiler dari Pascal Online ya, di tutorialspoining.com. Nah, seperti biasa ini adalah judulnya saya ubah terlebih dahulu, yaitu adalah kondisi underscore case. Kemudian di sini kita akan membuat contoh programnya adalah untuk bilangan genap ganjil, yang dimana ketika dihasilkan nilainya adalah 0, hasil baginya maka di bilangan genap, kalau 1 merupakan bilangan ganjil, seperti itu. Maka di sini teman-teman bisa menggunakan Visus GRT bagi teman-teman yang menggunakan editor secara offline, kemudian CLR SCR, dan jangan lupa di akhir statement untuk dapat menahan dengan menggunakan readline, seperti itu. Nah, di sini kita deklarasikan sebuah variabel dulu, itu adalah kita menggunakan nilai 1, nilai 2, dan hasil titik 2 integer ya, seperti ini. Maka di program utama kita deklarasikan ini masih bersifat statis ya, di assignment misalkan nilainya adalah 7, nilai 2 adalah misalkan 6. Ya. Nah, maka hasil nilai 1 mod itu adalah modulus nilai 2. Di sini kita pakai case hasil of nilai 0, maka kan 0.2 ya, ini 1.2, karena kita sudah tahu hasilnya pasti 0 dan 1 ya, seperti itu. Right-len kita menilai 1 mod nilai 2 sama dengan kita pilih adalah
Oke, ini kemudian nah karena lebih dari satu baris kita gunakan gabungan. Jangan lupa di sini nanti ada else. Ini masih tidak ditekan. Tekan koma ya, dan koma. Kemudian di sini n. Kita dulu lakukan bilangan 5 berarti 5 ya. Sekarang coba kita samakan untuk yang satu. Ini cara shortcut ya, yang dicontoh. Oke, bilangan ganjil. Nah, kita coba lihat dulu apakah ada kesalahan. Nah, dia bilang expected ya, 16,3. Jadi di sini expected mungkin pakai titik koma. Nah ya, nilai 7 mod 6 sama dengan 1. Jadi ketika 7 nilai 1 di mod 6 itu adalah dia bilangan ganjil. Kenapa? Karena 7 sisa bagi 6 itu adalah hasilnya 1 ya, bukan 0. Tapi misalkan 4 mod 6 bisa nggak? Bisa saja seperti itu ya. Atau di sini misalkan sebenarnya lebih tepatnya adalah 2 ya. Jadi berapapun yang dimodkan dengan 2 pasti hasilnya 0 atau 1. Nah, kalau misalkan di sini 6 mod 2 maka hasilnya adalah genap ya, gitu. Kalau seandainya di sini 5 adalah ganjil. Nah, bagaimana kalau seandainya minus 1? Ya, hasil tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita tidak mengatur hasil dari min satunya. Nah, itu adalah salah satu dari case. Nah, kalau case itu dia harus approximation. Jadi 0, 1. Nah, seperti itu. Ya, di dalam if juga sama. Jika misalkan if hasil sama dengan 1, if hasil sama dengan 2, itu approximation. Nah, case itu adalah maaf, bukan approximation tapi dia tepat gitu ya. Exact, harus pasti gitu loh. Ini seperti ini. Ini contoh di dalam yang namanya adalah case of. Nah, tapi di case of juga bisa. Misalkan teman-teman ingin menilai bahwa bilangan ini genap atau ganjil, itu dengan koma misalkan. Di 0, 2, kita anggap 0 itu adalah bilangan genap, teman-teman. Ya, kita anggap sementara 4, 6, 8, 10. Kemudian di sini 1, 3, 5, 7, 9. Jadi anggap ini kita tidak gunakan ini nilai 1 nilai 2-nya ya. Hasil juga tidak, ini sebagai contoh saja. Jadi ketika hasil sama dengan 4 ya, maka di sini itu lebih bagus, lebih baik hasil adalah ditambah ya. Jadi hasil nilai 1, ini kita ganti nya menjadi tambah. Nah, jadi kita nilai 1 ditambah nilai 2 hasilnya berapa ya, seperti itu. Contoh. Nah, jadi nilai min 1, oh maaf ini belum diubah, ini tanda plus, ini juga tanda plus contohnya ya. Nah, adalah ganjil ya. Kenapa? Karena min 2 ditambah 1 itu hasilnya 1. Jadi kalau di sini lihat hasilnya berapa, ternyata 1 di sini ada. 1 itu adalah termasuk dalam bilangan ganjil. Nah, itu contoh dari penggunaan case of. Jadi bisa approximation pastinya 1, atau bisa dengan menggunakan pemisah koma, atau juga bisa dengan menggunakan tanda titik 2 ya. Jadi misalkan titik 2 seperti ini, itu adalah range-nya. Ini bisa misalkan teman-teman 11 sampai 13. Jadi hasil ini saya uji coba. Misalkan di sini adalah 4 ditambah 7, hasilnya 11 ya. Otomatis hasilnya bilangan ganjil. Nah, seperti itu. Atau diubah di sini misalkan bilangan lebih dari 10 ya, kita coba. Nah, sama
Di sini berarti bilangan kurang dari 10. Ya, kita ubah. Di sini misalkan 4 lebih. 8, jadi nilai perhitungan kurang dari 10. Ini adalah contoh dari case. Bisa dengan nilai satuan, atau bisa dengan koma, atau dengan range seperti ini. Semoga dapat membantu tutorialnya. Terima kasih dan sampai jumpa.